pertama kali kerja di hotel, saya dapat marah pertama kali karena kupas buah. Dimarah. Siapa yang kupas ini? Saya, chef. Ah, Kenapa kupasnya begini nih? Ulang semuanya. Kamu bisa plating? Bisa, chef. Coba kamu plating ini. Oke, kamu lanjut ya, bikin semuanya ini. Oke, masuklah eksekutif chefnya. Siapa yang plating ini? Saya, chef. Jelek sekali. Hapus semua ini. Jualan PO brownies pernah. oke. Kemudian yang paling berkesan adalah saya pernah jadi ibu catering untuk supply hotel punya karyawan. Oke, Iya. berapa orang waktu itu? 80 packs per hari. 80 packs per Iya, hari. 80 packs. Buatnya dari dapur kos. Iya. Saya mau punya toko roti yang benar-benar itu bahannya saya tahu ya apa isinya. Jadi kita punya satu golden rules di Bread and Beyond. Kayak apa yang kita nggak mau makan, kita nggak akan jual. Hai sahabat Endro Nugraha, apa kabar? Jumpa lagi bersama dengan saya dalam program Bisa Bincang dalam Lensa. Hari ini saya kedatangan teman saya, orang yang sangat passionate dengan bakery, orang yang sangat passionate dengan food, dan bahkan dari kecil mainannya food. Padahal food itu kan kadang-kadang susah, bisa jadi, bisa enggak. Tapi ya itulah, dari kecil memang passionnya sudah food sampai besar, kuliah, dan hari ini bisa punya toko roti yang luar biasa. Kita kenalan dulu ya. Halo Bu Feli, apa kabar? Halo Pak Andrew, Thanks for baik. coming ya. Wow, luar biasa sekali. Bu Feli ini sangat charming. Harusnya nggak jadi chef loh. Mungkin kalau jadi artis dengan mempromosikan skincare. Wah. Tapi ya itulah passion ya. Kadang-kadang berbeda dengan kenyataan hidup. Iya. Bu Feli bisa cerita sedikit ke teman-teman kita. Bu Feli dulu awalnya gimana sih sampai senang dengan dunia food and beverage F&B? Mungkin bisa cerita dulu. Iya, thank you Pak Andrew. Jadi sudah mulai suka sama dunia F&B itu dari kecil ya. Jadi suka coba-coba. Kalau orang tua masak suka ikut-ikut. Cuman Nah, itu awal-awalnya. Iya, cuman itu awal-awalnya. Kemudian kalau orang tua lagi nggak ada di rumah, saya suka coba. Dan itu membongkar semua dapur mama. Jadi minta tolong Mbak untuk nyalain kompor. Mulailah bikin tumisan-tumisan. Itu umur berapa itu, Bu? Itu umur berapa ya? SD? SD sudah mulai suka masak. Iya. Wow. Kemudian ya hasilnya tentu saja gagal. Iyalah, anak kecil suruh masak terus ngarepin makanannya bisa enak banget. Wah, itu mujizat. Jadi akhirnya orang tuh suka marah kayak kamu ini buang-buang bahan saya. Berarti masuk-masuk dapur. Bahaya masuk-masuk dapur apa segala macam. Kayak ya oke, tapi bertumbuh malah tambah suka. Jadi akhirnya pas mulai SMP kan sudah mulai dapat uang jajan ya. Iya. Jadi dapat uang jajan itu mulai kalau ke supermarket suka lihat-lihat bahan kue. Supermarket bukan cari mainan tapi carinya bahan kue. Wow, Bahan amazing. kue. Kemudian dulu di waktu saya SMP juga ada sempat ekskul masak. Itu Ikut. saya seneng banget itu. Happy ekskul banget, masak. wah. Walaupun tempatnya itu kita sangat tidak proper, tapi aduh saya happy sekali di situ. Kemudian ada teman yang punya oven di rumahnya. Kayak boleh nggak saya datang rumahmu untuk bikin kue? Ayo kita bikin kue Nawarin sama-sama. teman supaya sebenarnya bisa pinjam ovennya. Ayo kita bikin kue sama-sama. Itu karena tidak ada oven di rumah. Iya, nggak ada oven di rumah. Jadi kadang dibolehin ya, kadang juga enggak ya, namanya rumah orang ya kan. Iya. It's okay. Kemudian saya suka sekali buku masak Pak, karena kan dulu source satu-satunya untuk cari ilmu di mana kalau bukan buku. Betul, ya kan? kalau sekarang kan banyak, bisa Sekarang buka YouTube, buka handphone, banyak sekali informasi. Jadi cari kalau- resep semua keluar. Benar. Jadi kalau untuk anak sekarang ya yang kayak suka sesuatu dan nggak mau cari tahu, nggak mau Wah, itu mendalami parah tuh, itu. menurutku kayak aduh kamu ini buang-buang kesempatan banget. Betul. Karena zamannya sekarang informasi tuh gampang banget. Nggak kayak Yes, kita benar. dulu kan. Akhirnya sering beli buku resep. Cuman ya itu lihat-lihat kalau
kayaknya ini bahannya nggak susah ini, nggak mahal. Oke. Dipraktekkan. Jadi kalau dulu-dulu nggak punya oven, jadi lebih yang kayak kukus-kukus. Nah, dulu waktu pinjam main ke rumah teman untuk pinjam oven tanda kutip, berarti bawa sama bahan makanannya dong, bahan kuenya. Iya. Bawa, jadi bawa dari rumah. Jadi teman-teman, kalau ada teman-teman yang mau main ke rumah terus bawa bahan makanan, biasanya itu mau pinjam oven loh. Bercanda. Tolong dibolehin ya. Berarti dia lagi passionate untuk melakukan sesuatu. Jadi sampai kayak gitu ke rumah Iya. teman, bawa bahan kue untuk masak, seolah-olah mau bikinin sesuatu padahal Iya. mau minjem oven. Jadi yang ngajaknya, ayo kita bikin kue sama-sama yuk. Gitu. So kreatif ya. The power of kepepet. The tuh. power of kepepet. Betul. Terus akhirnya makin dewasa, uang jajan makin ada lah, makin Iya. bisa di saving. Yang paling saya seneng itu pas saya kuliah. Jadi pas kuliah kan udah dapat uang bulanan, Pak. Iya. Jadi udah bisa manage sendiri. Iya. Pada saat itu bisa kebeli satu oven listrik kecil. Kemudian di situ saya udah mulai suka coba-coba kue yang macam-macam. Jadi beli oven listrik di waktu zaman kuliah hanya untuk trial coba-coba Iya. bikin kue. By the way, kuliah di mana ya, Bu? Kuliah di Bali. Di Bali. Iya. Ambil apa, Bu? Ambil boga. Oh, passion dari kecil suka masak, kuliah boga. Sampai waktu zaman SMA itu rasanya kayak pengen cepet-cepet selesai SMA karena udah tahu Pak kuliah itu mau ambil Mau boga. ngapain, Iya, wah. kayak aduh saya udah nggak sabar ini kayak Iya, mau iya, terjun iya, langsung. iya. Gimana sih dapur profesional itu? Yes, Gimana yes, sih yes. alat-alat yang beneran untuk baking itu? Terus Tapi kan masak di rumah dengan kemudian kita ngelihat misalnya satu dapur yang profesional dengan begitu banyak stove, kompor, begitu banyak size wajan, nggak bingung tuh? bingung. Oh, awalnya. bingung. Karena beda banget Pak. Hmm. Cara kita kupas buah aja Iya, di dapur profesional dengan dapur rumah itu beda banget. Ah. Kita kupas mangga kalau di rumah kan tipis-tipis aja kulitnya, Ah. jangan banyak yang dibuang. Iya, Jadi, iya, wah, sayang. benar. Apalagi kalau ibu-ibu. Semakin tebal semakin marah. Iya. Kenapa banyak sekali yang terbuang? Betul. Nah, jadi waktu itu ke bawah sama saya. Sampai akhirnya pertama kali kerja di hotel, saya dapat marah pertama kali karena kupas buah. Jadi helper kan, Iya, iya, helper disuruh kupas buah ini, dikasih lo satu keranjang mangga. Saya kupas pelan-pelan satu-satu. Udah satu baskom selesai Pak. Dimarah. Siapa yang kupas ini? Saya chef. Kenapa kupasnya begini nih? Ulang semuanya. Jadi itu nggak boleh ada hijaunya Pak. Jadi benar-benar semuanya cuma boleh yang kelihatan tuh daging buahnya Daging yang buahnya. warna kuning. Begitu pun- Padahal untuk kita kan Iya, sayang. betul. betul. Jadi kenapa orang bilang kenapa makanan hotel itu mahal? Iya, karena begitunya Oke. gitu. Ada quality yang Iya, harus iya, iya, dicapai. iya, Kalau di iya. rumah kan ya Suka-suka. iya, benar, 1 kilo bisa jadi 900. Betul, Kalau di hotel betul. mungkin 1 kilo cuma jadi 500. Iya, benar. Gitu. Nah, terus waktu kuliah dulu sambil kuliah kerja atau gimana, Bu? Wah, itu panjang. Jadi sambil kuliah saya kerja. Banyak Oke. banget Pak pengalaman kerja yang saya dapat pas kuliah. Mulai dari cook helper sampai pernah catering untuk Ya. supply ke hotel. Oke. Pernah juga supply cake untuk kafe, itu pernah. Dulu pernah di hotel mana aja? Mungkin bisa di-share beberapa nama hotel yang pernah kerja? Nanti Pak Andrew sensor ya. Jadi beberapa hotel bintang 5 lah, jangan Oke. nggak usah disebut lah ya kayak Oke. aduh, who am I? Oh, iya. Siapa tahu satu hari beli hotel bintang itu. Amin. Kerja di hotel bintang 5 as a DW ya? Iya, as a Oke, DW. daily worker. By the way teman-teman kalau mungkin kurang paham DW itu apa, DW itu adalah daily worker. Jadi kalau di dunia perhotelan biasanya ada namanya anak harian. Kalau ada event, ada acara, mereka butuh orang lebih banyak, mereka pakai anak harian. Nah, itu yang disebut dengan DW, daily worker. Nah, Bu Feli waktu itu jadi DW. Iya. Sering dong dapat project, dapat dipanggil.
sadly not. Jadi saya yang cari sendiri Pak. Awalnya cari Iya, sendiri, jadi kalau oke. weekend itu saya bisa keliling hotel-hotel. Terus Nawarin diri, iya, jualan nawarin diri. tanya ada lowongan dewe nggak ya? Nah beberapa kali juga diusir sama security karena kan hotel bintang 5 itu Ya, mereka sangat iya, security sangat ketat system, ya. betul. Jadi datang, ini siapa? Mau kemana? Mau apa? Saya kayak, oh Pak saya mau tanya ada lowongan dewe nggak? Nggak ada. Nah, pulang. So, ada juga yang kayak, oh iya tinggal nomor telepon aja nanti kalau mau dihubungi. Ada juga yang kayak, oh nggak ada kita udah kerja sama kampus. Jadi biasanya mereka cuman reach ke kampus bilang kita ada dewe butuh dewe segini gini. Nah, Kampus yang nanti kasih kasih orangnya. kampus nanti yang kasih pengumuman kayak ada yang mau ikut dewe nggak di sini. Jadi awalnya seperti itu. Kemudian pernah akhirnya teman-teman juga yang sudah pernah dewe kalau dihubungin kembali mereka kayak mau nggak dewe di sini. Nah selalu saya ambil. Itu ngambil karena butuh uang atau karena mau cari pengalaman? Dua-duanya ya Dua-duanya Pak. ya. Benar, dua-duanya. Karena senangnya adalah kalau dewe kan hotel profesional itu produknya banyak. Ya. Jadi awal-awal ya kita ya from the bottom ya cuci-cuci. Apalagi 5-star hotel ya. bersih-bersih. Cuman kadang-kala ya itu kayak disuruh kupas buah, saya udah seneng banget kalau udah merasa kayak wah saya dipercaya ini untuk pegang produk walaupun cuma untuk buah. Kemudian kadang juga disuruh bikin, kamu bisa bikin pastry cream, bisa chef. Pokoknya apa ya bisa dulu. Bisa dulu ya. Ya, bikin pastry cream seperti itu. Pengalaman yang paling menarik waktu jadi dewe apa Bu? Coba cerita Bu. Dimarahin ya, udah pasti dimarahin. Justru pengalaman paling menarik itu dimarahi. Wow. Jadi satu waktu pernah dewe kita udah janjian rame-rame sama teman-teman. Nah pas hari H semuanya mundur satu-satu. Alasan kenapa? macam-macam, ada yang sakit lah, ada yang malas lah, ada yang apa. Jadi tinggal saya sendiri. Terus saya kayak, aduh kok sendiri, mana ini hotel baru, nggak pernah, nggak kenal siapa-siapa. Udah mau mundur juga Pak, aduh nggak usah lah. Tapi kayak dalam hati kayak, aduh nggak bertanggung jawab sekali ini. Di dalam hati ada suara mengatakan kamu nggak bertanggung jawab kalau mundur. Wow. Terus kayak nggak bertanggung jawab sekali, udah kasih masuk nama, udah deh tetap berangkat. Berangkatlah saya sendiri sampai di sana ya namanya anak dewe celengak-celinguk lah disuruh sama senior, kamu ikut ke sini ya, saya ikut ke ruang function, lagi ada mau event, terus langsung ditanya kamu bisa plating. Bisa chef. Coba kamu plating ini. Dessert pada saat itu dessert coba plating. Oke, kamu lanjut ya, bikin semuanya ini. Oke. Wah, saya kayak deg-degan tapi senang juga kayak pertama kali ini dewe saya disuruh pegang ini merasa kayak wah penting sekali nih. Bikinlah satu-satu, hati-hati. Sorry, by the way teman-teman yang mungkin kurang paham plating itu apa. Plating itu kalau teman-teman misalnya lihat ada kue terus ditaruh di atas piring terus ada tulisannya atau ada dikasih serbuk apa, pemanis apa, itu namanya plating ya. Jadi di serve di plate dengan cantik lah. Dengan cantik, betul. Terus masuk satu chef kayak langsung lihat. Siapa yang plating ini? Ternyata eksekutif chefnya. Yang masuk terakhirnya eksekutif chef. Jadi senior habis suruh saya plating, dia lihat, dia pergi. Masuklah eksekutif chefnya. Siapa yang plating ini? Saya chef. Jelek sekali. Hapus semua ini. Plating macam apa ini? Waduh, saya kayak langsung down banget. Sudah satu-satu akhirnya saya hapus Pak pakai tisu kan. Tapi kan namanya dessert kan ada gula. Betul, pasti masih ada bekas. Marah lagi. Ini kotor sekali ini piring. Bawa semua ini ke belakang. Suruh steward cuci. Rasanya tuh air mata udah di pelupuk mata Pak, tapi tetap jalan, tetap sat jalan. Bikin. Tapi akhirnya setelah itu malah makin sering dewe di sana karena makin sering dipanggil di sana. Padahal pengalaman pertama kurang menyenangkan, tapi mungkin karena dari pihak hotel lihat ini anak tough ya, walaupun dimarahi dia kerjain ya. Gak minta pulang, gak tiba-tiba lari. Ya akhirnya malah tambah sering dewe di sana dan malah punya akrab lah sama eksekutif chefnya. Iya. Wow, dari awalnya dimarahin sama eksekutif chef, akhirnya jadi teman akrab sama eksekutif chef. Wow, luar biasa. Terus setelah DW dan lain sebagainya, ada pengalaman menarik apa lagi seputar mungkin dapat orderan? Pernah dapat orderan? Oh pernah. Jadi waktu di Bali itu
jualan PO brownies pernah. Oke. Kemudian yang paling berkesan adalah saya pernah jadi ibu catering. Aha, ibu catering zaman kuliah. Gimana ceritanya? Tunggu dulu, waktu kuliah itu tinggal ngekos atau rumah sendiri kontrakan? Ngekos, Pak. Ngekos. Teman-teman, ngekos bisa jadi ibu catering. Kayaknya dapur dikuasai beliau deh. Jadi pada saat itu lagi mau cari kerja kan, lagi susun skripsi. Ya. Kemudian semua lamaran tidak ada satupun Pak yang Diterima. diterima ataupun dihubungi. Udah masuk sana-sana nggak Iya, diterima. nggak ada. Terus ada satu teman yang bilang kayak kita lagi butuh catering nih Vel, kan kamu suka masak, coba aja masukin proposal. Disuruh buat proposal. Iya, disuruh buat proposal. Saya juga kayak orang bilang, hah proposal, kayak profesional sekali. Iya. Akhirnya cari tahu gimana ya bikin proposal, terus akhirnya masukin proposal, disuruh bawa test food Pak. Itu proposal makanan diminta untuk karyawan, Iya, untuk karyawan. Jadi untuk supply hotel punya karyawan. Oke, Iya. berapa orang waktu itu? 80 packs. Weh, 80 packs per hari. 80 packs. Buatnya dari dapur kos. Iya. Bisa-bisa ibu kos. Ibu kos gak marah tuh. Untungnya nggak ada ibu kos. Jadi Oh, nggak ada kosnya ibu itu kos. jadi cuman ibu kosnya datang kalau pagi. Oke. Kalau di Bali kan sembahyang Ya, seperti itu. Jadi mereka cuma sembahyang, ya habis itu pulang ke Pulang. rumahnya. Oh, Gitu. Jadi, seandainya di tongkrongin ibu kos bisa marah iya. dia. Dan terima kasih untuk teman-teman kosku nggak ada yang cepu ke ibu kos. Oke, luar biasa. Itu kalau pagi udah kayak kapal pecah Pak dapurnya. Wow. Akhirnya pada saat itu masukin proposal, terus bawa test food, diterima sama hotelnya. Mereka mau, mereka belum bisa mulai Senin nggak bawa 80 Itu waktu packs. itu mintanya Senin, tapi test foodnya hari apa? Sekitaran hari Kamis. Kalau Hari saya Kamis test food, berarti mungkin Jumat Iya, approve lah ya. Jumat approve. Sabtu Minggu weekend, Itu Senin saya prepare. Senin sudah minta Iya, dikirim. Senin udah Wow. mulai minta dikirim. Wow, 80 packs per hari. Iya, 80 packs. Amazing. Dan itu untuk anak kos cukup banyak ya Pak, apalagi Iyalah. pada saat itu salah satu kendalanya adalah saya nggak punya modal untuk putar awal. Ya anak kos. Anak kos kan. Benar. Dan untuk masak segitu kan kita butuh banyak bahan baku. Betul. Saya butuh beli panci yang besar, wajan yang besar, termos nasi, Yes. beli beras harus satu karung. Padahal kalau untuk sendiri kan cukup 1 Iya, liter. Ini benar. harus 1 karung ya, 1 yang 25 kita kilo. beli aja buat sendiri bisa pakai seminggu, Berapa 2 lama, minggu, betul benar. ya. Akhirnya saya hubungin orang tua. Ah. Saya minta pinjam duit. Pinjam duit. Wow. Oke, boleh enggak pinjam duit 5 juta? Buat apa? Saya jelasin bahwa saya mau catering ini Pak, gini. Mungkin kalau dia sudah bayar 2 minggu saya kasih kembali. Akhirnya kayak, ya oke, tapi jangan sampai kuliahnya keteteran ya. Ya. Nggak tahu aja ya kan. Padahal memang kuliahnya keteteran. Akhirnya, dikasih duitnya, saya belilah Pak, panci gede, wajan gede, kukusan. Teman-teman, kalau teman-teman lagi bingung suka masak, tapi bingung harus pakai modal berapa untuk bikin cateringan, 5 juta loh, 80 packs per hari, wow, itu omset berapa? Terus. Akhirnya beli itu alat-alat, beli bahan-bahan yang untuk hari Senin itu jalan Seninnya. Oke, mulai masuk, mulai disukai, no complain. No complain, cuman belakangan sempat mulai keteteran itu karena pihak hotel minta pakai rantang. Oh, dulu nggak pakai Enggak, rantang. dulunya saya pakai box, jadi satu kali pakai buang. Biar nggak ribet. Iya, Tunggu jadi- dulu, ngerjain 80 packs itu per hari, itu pakai berapa pembantu? Nggak ada Pak. Ya Allah, sendiri teman-teman ngerjain 80 packs setiap hari. Jadi kalau teman-teman punya bisnis, baru ngerjain 50 packs, terus orangnya bilang, Bu kayaknya kita butuh tambahan orang. Kayaknya salah orang deh. 80 packs sendiri. Itu mulai masak jam berapa? Subuh.
Masak subuh, wow. Subuh jam 4 saya udah mulai Pak, selesai nanti jam 2 subuh lagi. Jadi saya cuma tidur 2 jam sehari. 80 packs. 80 packs. Nganternya jam berapa? Nganternya jam 11 sudah harus di sana, jadi jam 10 udah Oh, jalan. untuk lunch ya. Iya, Oke, jam 10 berarti kasarnya jam 9 semua everything should be Iya. done ya. Berarti dari jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 jam doang prepare untuk 80 packs every day. Oke, nganterin sendiri ke sana? Nganterin sendiri. Naik motor Naik atau? mobil. Oh, naik mobil. Ke sana terus drop sendiri. Drop sendiri. Terus Bawa rantang nasi sendiri. aha. Itu berapa lama waktu itu dapat proyeknya? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan saya nyerah. Karena minta rantang tadi. Iya, minta oke. rantang, kemudian skripsi saya makin keteteran. Dan tiba-tiba papa telepon, Iya. kapan lulus gitu ya? Bukan kapan kawin ya, kapan lulus. Orang-orang semua udah pada mau sidang Pak, terus orang-orang kayak, Vel kenapa guru dosen pembimbing udah pada tanya, kenapa kok nggak pernah bimbingan lagi? Saya kayak, waduh gawat ini kayaknya saya sudah harus mulai kerjain lagi skripsiku. Orang-orang udah pada mulai mau sidang, saya belum kelar-kelar ini. Akhirnya berhenti di situ. Oke. Nah, apa yang membuat Bu Feli pulang ke Makassar? Oke, jadi awalnya udah nggak mau pulang Pak. Biasanya iya. begitu. Makanya pertanyaan saya, apa yang bikin mau pulang? Jadi habis selesai skripsi udah lulus, maunya cari kerja di sana, nggak mau pulang karena mau cari kerja supaya udah bisa membiayai diri sendiri, nggak mau juga stay di sana tapi masih dibiayain orang tua, malu. Betul. Terus nanti dibilang lagi, kok masih di sana, udah nggak kuliah tapi masih dibiayain. Nggak mau denger kata kayak gitu. Kira kekeh cari kerja kiri kanan. Akhirnya dapat kerja di toko roti. Awalnya kerja di toko roti. Iya, kerja di toko roti. Tapi seiring berjalannya waktu hasil kerjanya nggak sebanding, nggak bisa nutupin uang kos dan biaya hidup, jadi masih dibantu sama orang tua, disupport. Nah, maksudnya orang tua bilang, kamu pulang aja lah, kerja juga nggak ada hasilnya. Katanya kerja minta uang terus. Katanya kerja tapi masih dibayar uang kosnya. Kalau kerja harusnya udah bisa bayar kos sendiri. Saya juga gengsi ya Pak. Akhirnya ya deh mau nggak mau pulang aja deh. Ya mungkin jalannya di sini ya. Kalau nggak pulang juga nanti nggak ketemu love of my life Pak. Akhirnya balik ketemu the love of your life ya. Akhirnya pulang. Oke. Terus kenapa bisa buka Bread and Beyond? By the way teman-teman, Bu Feli Rianto ini adalah owner dari toko roti Bread and Beyond. Jadi kalau teman-teman lihat ini adalah hasil karya beliau. Masaknya mulai jam berapa nih? Kita tiap hari fresh Pak. Jadi untuk jual roti pagi jam 7 kita udah buka pintu. Jam 7 buka pintu. Saya udah mulai start produksi jam 11 malam. Jadi nggak nginep ya rotinya. Rotinya nggak nginep. Teman-teman, kalau teman-teman mau cari roti yang fresh, Bread and Beyond adalah salah satu toko roti yang recommended karena tidak nginep. Iya. Kalau toko roti yang lain ya I don't know lah ya kan. Tunggu dulu, kenapa Ibu Feli memilih buka toko roti? Toko roti itu kan kadang-kadang orang berpikir itu kan ribet, variannya mesti banyak, belum waste-nya. Kalau resto kan ya orang pesan baru bikin lah. Kalau ini kan apalagi tidak boleh nginep. Kalau kalau sudah sampai jam 9 malam enggak laku. Masa dimakan sendiri? Tarik menjadikan waste. Apa yang membuat Ibu Feli memilih untuk punya bisnis bakery ini, toko roti ini? Jadi kembali ke mimpi dari kecil, mau banget Pak punya toko roti, mau banget punya toko kue. Wow, itu vision dari kecil. Kemudian saya mau punya toko roti yang benar-benar itu bahannya saya tahu ya apa isinya. Jadi kita punya satu golden rules di Bread and Beyond. Kayak apa yang kita nggak mau makan, kita nggak akan jual. Wow, teman-teman, ini golden rules-nya Bread and Beyond. Apa yang mereka tidak mau makan, nggak bakal mereka jual. Artinya kalau sampai mereka jual, mereka makan. Artinya yang mereka sajikan benar-benar yang sehat.
karena mereka makan sendiri. Tapi kalau orang bertanya begini, berarti ada juga dong yang toko roti menyajikan yang tanda kutip Ibu Feli nggak mau makan karena mungkin tanda kutip agak kurang sehat. Menurut Ibu bagaimana? Karena saya melihat gini Bu, ada loh toko-toko roti yang beli rotinya sampai seminggu juga fine-fine aja. Iya. Sebenarnya apa yang membedakan antara rotinya Ibu Feli yang cuman bisa 1 hari, kan kalau Ibu Feli berkata roti saya bisa seminggu misalnya, berarti kan 5 hari pun taruh aja, kalau nggak laku ya setelah 5 hari baru tarik. Iya. Tapi 1 hari loh. Sementara ada toko-toko roti yang lain atau roti-roti yang lain itu sampai seminggu juga oke-oke aja nggak berjamur. Apa sih yang membedakan Bu? Jadi di Bread and Beyond itu Pak, orang Indonesia tuh suka banget makan roti yang lembut. Oke. Lembut, empuk, Aha. nah itu kemudian tahan berhari-hari. Yes. Mereka bilang kayak, wah bagus ini, rotinya 5 hari aja belum berjamur. Padahal itu sesuatu yang sebenarnya nggak boleh. Oh. Jangan. Kalau teman-teman ada beli roti dan kemudian 5 hari ditaruh di atas meja dan nggak apa-apa, jangan beli lagi. Karena Berarti itu udah pasti pakai pengawet Pak. pengawetnya banyak. Bisa jadi Bisa ya, jadi, saya bisa nggak jadi. bisa bilang kan. Iya, karena iya, iya. saya Iya. nggak. Tapi pakai pengawet. Iya pasti. Karena sampai 5 hari nggak rusak. Apalagi seminggu. Iya. Kenapa di Bread and Beyond 1 hari roti pasti saya tarik Pak? Supaya shelf life-nya di customer itu lebih lama. Karena kemungkinan orang taruh di Iya. rumahnya 3 hari Iya, ya. seperti itu. Jadi 3 hari masih bisa dikonsumsi. Tapi kalau 3 hari di saya kemudian orang beli pasti besoknya udah nggak baik. Iya, 3 hari di toko, terus 3 hari di customer, 6 Iya, hari benar. dong. Nah teman-teman sekali lagi, ini edukasi yang sangat baik. Kalau teman-teman melihat roti setelah 3 hari dia rusak, berarti itu roti sehat. Itu roti alami ya. Alami. Bukan juga sehat. Ya, Tapi alami. Itu seharusnya seperti itu. Tanpa bahan pengawet Iya. berarti. Tapi kalau after 3 days, setelah 3 hari bahkan sampai 5 hari, 7 hari, dia baik-baik Iya. saja, kayaknya Itu perlu harus dicurigai. dipertanyakan, ya, harus dipertanyakan. Perlu dipertanyakan. Oh. Karena kan bahan utama roti ragi. Ragi Yes. apa? Ragi kan bakteri. Ya, yang ya, seharusnya ya. nggak bisa selama itu. Waktunya pendek, Iya, jangka waktu hidupnya dia tidak boleh panjang. Oke. Oh, sampai segitunya ya. Berarti bahan-bahan yang Ibu pilih itu benar-benar yang berkualitas dan tanpa bahan pengawet sampai bisa tahan maksimum 3 harian Iya, seperti maksimum itu ya. 3 hari. Berarti kalau sekali lagi kalau ada orang yang bilang ini, Bu, kok Ibu punya roti baru 3 hari sudah jamuran, berarti Itu sudah seharusnya. sudah seharusnya. Iya. Berarti orang itu kalau bertanya gitu dia nggak ngerti ya. Ya, mau diedukasi lagi Oh, ya. butuh edukasi Iya, lagi. Dia bahwa- butuh nonton podcast kita deh. Kalau itu adalah sudah seharusnya roti 3 hari itu berjamur. Ya, Kalau sudah lebih dari 3 hari jangan dikonsumsi lagi. Oke. Karena kita masak aja Pak, 2 jam di suhu ruang itu sebenarnya sudah tidak boleh untuk kita konsumsi. Kalau memang masih mau dikonsumsi, masukin kontainer, masukin ke kulkas. Oke, harusnya iya. begitu. Karena di bawah suhu 60 derajat kan bakteri berkembang Pak. Tapi Bu, kalau misalnya saya beli roti dari Bread and Beyond, terus kemudian saya ndak selesai makan, saya masukkan ke kulkas, Bisa. is it okay? Ya. Oh, itu masih oke ya? Masih oke banget. Sampai berapa lama? Itu bisa sampai seminggu, tapi Length of time-nya seminggu iya, ya? tapi ya kemudian balik ke preferensi masing-masing Pak untuk menghangatkannya bagaimana. Oh, itu juga pengaruh Iya. ya. Bisa Oke, di Bu, toast, bisa dikukus. di Bread and Beyond sendiri, spesialisasinya apa sih Bu? Untuk saat ini kita fokus di roti manis dan cookies. Roti manis dan Iya. cookies. Berarti kalau mau cari roti manis dan cookies, Bread and Beyond Iya. adalah tempatnya. Nah, Bu, Ibu mungkin bisnis masih baru ya, tapi kan ngelihat dunia bakery, food and beverage dan lain sebagainya itu sudah cukup panjang. Saya memperhatikan ada banyak toko-toko roti di banyak tempat ya, di Surabaya, di Jakarta, di Makassar. Mereka dulu tuh berjaya sekali, tapi sekarang mati juga, segan, hidup juga nggak mau. Itu sebenarnya apa? Dari kacamata seorang pebisnis roti, apa sih yang terjadi selama ini? Oke, menurut saya itu juga akan jadi
acuan saya Pak ya, bahwa seorang Feli ini nggak boleh berhenti belajar. Oke. Karena dunia baking, dunia food itu trennya cepet banget. Trennya banyak banget. Oke. Karena pasti Pak Endro sendiri aware bahwa Iya. jenis-jenis makanan sekarang itu nggak ada Benar. dulunya. Dulu, 5-10 tahun lalu oke lah, ada roti, ada kue. Tapi tidak seberagam sekarang. 20 tahun yang lalu yang namanya cheesecake itu apaan ya? Mousse itu apaan ya? Iya. Sekarang kok kayak masuk ke toko roti rasanya rata-rata itu Iya. macam. Justru yang makanan-makanan yang jadul-jadul itu yang Sudah jarang. mulai dilupakan ya, udah mulai jarang. jarang. Karena ya mungkin dengan berkembangnya waktu Pak ya. Oke. Selera juga anak muda sekarang beda sama orang dulu. Aha. Jadi teknik-teknik juga banyak banget yang berkembang. Teknik memasak juga beda. Mungkin jenis kompor juga beda. Ya, Jenis jenis peralatan. oven. Oke. Dulu kita cuma kenal oven adalah menghasilkan panas. Aha. Tapi sekarang banyak banget Pak jenis oven. Yes. Mulai dari yang pakai steam, yang Gitu pakai ya. blower. Ya. Oh, saya baru tahu Bu, karena kalau saya makanan ya masukin microwave selesai. Seperti Ternyata itu. banyak banget Iya. jenis-jenis peralatan teknologi baru ya, yang dulu mungkin kita nggak tahu suhu, sekarang suhunya bisa diatur. Oke. Banyak banget berkembang. Artinya sekali lagi, seorang pebisnis pun harus terus belajar Iya. ya Bu ya. Teman-teman, pelajaran yang bisa kita dapatkan dari Bu Feli adalah mau bisnis apapun yang Anda punya, belajar terus itu adalah sebuah kewajiban. Karena kapan kita berhenti belajar, kita berhenti bertumbuh. Iya. Dan saya sendiri melihat, saya sering keliling di berbagai macam kota, melihat toko-toko roti yang dulunya dia keren, besar, rame. Sekarang kok kayaknya ya masuk juga udah, saya pernah masuk di beberapa toko roti yang dulunya berjaya ya, rotinya tinggal cuman berapa biji, variannya sedikit dan sorry, tidak menarik. Karena mungkin cara menyajikannya juga beda. Iya. Cara menatanya juga beda Bu ya. Saya lihat kalau di toko-toko roti dulu, makanan roti itu dihambur, seret gitu. Tapi toko roti modern kok cuma ditaruh 3 sampai 5 gitu ya. Nanti kurang diisi lagi. Iya. Memang begitu ya Bu ya? Karena sekarang kan zamannya estetik ya Pak. Oke, Karena itu problemnya. iya, yang harus dipuaskan mata dulu Mata dulu. sebelum lidah. Kita belum nyoba tapi mata dulu yang bicara ya. Benar. Wah. Kalau kita udah lihat nggak menarik, boro-boro mau beli, boro-boro mau coba. Teman-teman yang punya bisnis F&B ataupun bakery, ini mungkin tips yang sangat bagus sekali. Orang belum mencoba makanan kita, tapi mereka ngelihat dulu kalau dari mata tertarik, rasa itu mengikuti ya Bu Iya, ya. betul. Tapi kalau sudah dari mata nggak tertarik, kemasannya jelek, outlooknya nggak bagus, boro-boro mau Iya. ngicipin, pegang aja mungkin nggak mau ya Bu ya. Benar. Jadi mungkin itu yang perlu juga teman-teman pelajari. Kalau bisnis zaman dulu yang penting enak. Iya, Tapi bisnis zaman sekarang apa yang dilihat itu penting ya. penting. Penataan. Kalau dulu hambur saja, sekarang mungkin harus ada cuman sedikit, nanti ditambah lagi. Betul ya Bu ya? Selama Ibu mengelola Bread and Beyond, kesulitan apa sih Bu yang terbesar? Salah satunya di manpower ya Pak. Manpower. Why manpower Bu? Karena di bisnis ini kita butuh seseorang yang punya skill. Oke. Tapi tetap di atas skill masih ada attitude. Nah, that's the problem. Skill dibutuhkan, tetapi di atas skill ada attitude. By the way, tadi ngomong-ngomong yang Ibu masuk jadi DW, Iya. hanya sendiri, terus dimarahi sama eksekutif chef, tapi akhirnya dipanggil terus. Pasti karena attitude-nya bagus. Dan karena attitude-nya bagus, hari ini bisa punya toko roti sendiri. Puji Tuhan ya. Iya. Loh, itu mengikuti, betul. Karena kalau attitude sudah buruk, apapun yang gampang jadi sulit. Iya. Tapi kalau attitude-nya baik, yang sulit bisa jadi gampang ya Bu ya. Wow, jadi teman-teman
Attitude itu penting. Apapun pekerjaan teman-teman, apapun yang profesi yang teman-teman sedang kerjakan, di atas skill itu ada attitude. Dan sekarang itu cari orang yang punya skill dan punya attitude itu tidak mudah ya, Bu Tidak ya. mudah, betul. Karena kalau kita dapat orang Pak yang sudah punya skill, biasanya sudah tidak humble ya. Oh, rada-rada songong Iya, gitu ya. jadi nggak mau terima Masukan, saran, kritik. Padahal dunia ini adalah penuh dengan saran dan kritik. Betul. Karena 1001 lidah Pak yang harus Yes. dipuaskan rasanya, Betul. seleranya. Kita masak yang paling bagus pun pasti ada orang bilang kok nggak enak, Iya, betul ya? betul Apalagi sekali. kalau cuma asal. Jadi yang saya tekankan di Bread and Beyond adalah kita harus kerja pakai hati. Wow. Kenapa? Karena ketika kita kerja cuma asal jadi, hasilnya nggak mungkin maksimal, Pak. Setuju. Roti jadi roti, tapi bentuknya jelek, terus matangnya nggak bagus, proofingnya nggak bagus. Jadi kayak tiap hari itu yang saya tekankan, dan saya masih terjun langsung pun, kita kadang masih miss. Saya pernah dengar satu talk show seseorang, saya lupa dia apa nama bisnisnya, tapi bisnisnya adalah kue. Dan dia bilang begini, kalau tukang masaknya dia lagi cemberut, hasil masakannya jelek. Tapi kalau tukang masaknya dia happy, hasil masakannya itu bisa bagus. Itu bener ya? Bisa dibilang benar, karena itu cukup ngaruh di saya, Itu Pak. ngaruh ya. Karena bisa dibilang dunia baking itu pakai hati ya. Jadi ketika kita pakai hati, bikinnya tuh kayak semua detail diperhatikan apa segala macam. Tapi kalau lagi uring-uringan apa segala macam, itu cukup mempengaruhi. Jadi teman-teman, apapun bisnis teman-teman, sebisa mungkin Anda harus memastikan tim yang bekerja itu lagi happy, pakai hati. Karena kalau enggak, saya tahu, saya bisa merasakan semua pekerjaan yang tidak pakai hati terasa berat sekali. Betul. Aduh, ini lagi belum ada orderan, belum ada komplain, rasanya kayak jengkel banget. Tapi kalau pakai hati, dikomplain, terima kasih, berarti saya bisa memperbaiki, begitu ya Bu ya? Wow. Jadi ya kembali ke diri sendiri ya, bagaimana manajemen perasaan, masa kita mau dikontrol sama perasaan terus. Setuju. Jadi ya harus selalu memperbaiki dan tahu bahwa kayak standarnya kita seperti ini, nggak boleh di bawah standar. Oke, berarti kembali lagi teman-teman, di atas skill ada attitude dan kerjalah pakai hati. Karena ketika kita bekerja dengan hati, bukan cuma pakai perasaan ya. Artinya gini, kita tidak boleh dikuasai oleh perasaan. Betul. Kita harus bisa menguasai perasaan kita, tapi kita harus kerja pakai hati. Dan hasilnya akan sangat luar biasa. Wow, amazing sekali Bu. Dan satu hal yang tadi Ibu Feli sampaikan, bahwa beliau mengatakan kalau mereka tidak mau makan makanan itu, mereka tidak akan jual. Berarti yang mereka jual adalah hal yang berkualitas. Artinya mereka berbisnis bukan hanya untuk dapat cuan, tetapi mereka berbisnis untuk memberikan kebaikan buat orang lain. Karena ada loh bisnis yang dia bisnisi tapi dia sendiri nggak mau makan dari situ. Karena dia tahu ini nggak proper lah, masaknya asal lah. Tapi dia mau jualan. Wow, kayaknya itu nggak berkah ya Bu ya. Wow, pelajaran banyak sekali yang kita bisa ambil dari obrolan kita hari ini dengan Ibu Feli. Saya sangat yakin Bread and Beyond akan benar-benar beyond the capacity dan akan menjadi perusahaan bread, pastry, bakery yang sangat diperhitungkan dan punya kualitas. Itu yang paling penting. Karena pada akhirnya apa yang masuk itu juga akan mempengaruhi hidup kita, akan mempengaruhi tubuh kita. Kalau yang kita masuk, yang kita makan adalah hal yang berkualitas, tentu yang akan mempengaruhi hidup kita juga hal yang berkualitas. Benar ya Bu ya? Wow. By the way, terakhir Bu, saya beberapa kali ngeliat Ibu di Instagram Ibu nanam tanaman sendiri. Emang ini semua nanam sendiri Bu? Doain ya Pak bisa punya ladang gandum.
Amin, amin, amin. Biar gandumnya organik. Biar akar gandumnya organik. Wow. Jadi apa yang Ibu Feli kerjakan, dia ada banyak hal yang dia tanam sendiri dan itu dipakai untuk kepentingan sendiri dan juga untuk bisnisnya. Jadi sekali lagi semuanya terjaga, itu Iya. penting. Jadi apa yang bisnis dari Bread and Beyond bukan untuk menghasilkan cuan saja, tapi juga untuk berbagi berkah, berbagi kebaikan buat banyak orang. Bu Feli, thank you so much for coming, sudah sharing segala sesuatu yang baik. Saya yakin teman-teman belajar banyak hal dari sharing Ibu Feli. Dan by the way ini enak-enak loh, saya nggak tahu apa semua namanya. Tapi bisa kunjungi IG-nya di bawah ini. Dan kalau Anda ada di Kota Makassar, bisa coba mampir ke Bread and Beyond. Alamatnya ada di bawah sini. Sekali lagi terima kasih Bu Feli Terima sudah kasih berbagi. Pak Endro for having me. Thank you so much. Akhir kata, tetap semangat dan jangan pernah menyerah karena apapun yang terjadi selalu ada jalan keluarnya. Ingat, kita tidak dilahirkan sebagai orang gagal, tapi sebagai pemenang. Saya Endro Nugraha bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan sukses buat teman-teman semua.